Come, Holy Spirit, I need to anoint the I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed coming power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching out for your hand. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. Your anointed made me renew. Nothing compares to this place when I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Come, come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed coming above. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. I feel your anointing made in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Oh, I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the magnet within you. Nothing compares to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Once again. Oh, I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. I feel your spirit within you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Anoint me in spirit and in truth. Anoint me in spirit and in truth. Oh.
Iman timbul dari pendengaran. Roma 10 ayat 16 sampai 21. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, "Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membagikan amarahmu terhadap bangsa yang bebal." Dan dengan berani Yesaya mengatakan, "Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku." Tetapi tentang Israel ia berkata, "Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah." Ayat 17 mengatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Dari mana datangnya iman yang membebaskan seseorang dari segala dosanya? Iman yang benar berasal dari mendengar firman Allah. Saya akan melanjutkan memberi kesaksian mengenai Injil kebenaran Allah melalui firman-Nya. Saya akan memulai dengan membuka Roma 3 ayat 10 sampai 20. Seperti ada tertulis, "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Bagaimana kita harus memahami dan percaya kepada bagian ini untuk menerima keselamatan? Sejak awal, tidak ada yang benar dan tidak ada yang mencari Allah, dan semuanya orang berdosa. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Jalan damai tidak mereka kenal, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka.
Semua manusia adalah berdosa sebelum mengenal dan percaya kepada kebenaran Allah. Dan cara mereka mengetahui bahwa adalah orang berdosa di hadapan Allah adalah dengan hukum Taurat. Bagaimana mungkin kita, tanpa hukum Taurat, mengenal dosa-dosa kita? Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Pernahkah kita takut akan Allah? Roma 3 ayat 18 mengatakan, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Apa mata daging kita pernah melihatnya? Mungkin kita pernah memiliki sedikit kesadaran akan keberadaan Allah, tetapi kita tidak melihat dan juga tidak takut kepadanya. Bagaimana kemudian kita mengetahui bahwa kita adalah orang berdosa? Kita mengetahui keberadaan Allah dengan mendengar kepada firman-Nya yang tertulis. Inilah sebabnya pendengaran datang dari firman Allah. Kita tahu bahwa Allah menciptakan dunia ini karena itulah yang tertulis di dalam kitab suci. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Dengan mendengar firman Allah ini, kita bisa mengenal dan percaya kepada keberadaannya, dan untuk percaya bahwa Ia adalah pencipta seluruh alam semesta. Kalau bukan karena firman Allah, tidak akan ada seorang pun yang mengenal Dia dan takut akan Dia. Kita juga tidak akan mengenal dosa-dosa kita tanpa firman Allah, tidak seorang pun. Dengan kata lain, kita pada dasarnya tidak mengenal Allah dengan memuja hal-hal yang sia-sia dan tidak menyadari dosa-dosa kita sendiri. Tetapi Allah memberikan hukum Taurat kepada kita, dan inilah caranya kita mengenal dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dengan mendengar firman hukum Tauratnya, yaitu dasar titah dan 613 keterangan rinci hukum Taurat itu, kita mengenal semua kekurangan dan dosa-dosa kita. Tidak ada seorang pun yang mengenal dosa-dosanya sendiri tanpa firman hukum Taurat. Hampir semua penjahat yang sedang menjalani hukuman mengaku tidak tahu apa kesalahannya atau mengapa ia harus dihukum. Banyak di antara mereka yang mengaku tidak bersalah, bahwa mereka dipenjara secara salah dan tidak adil. Tanpa mengenal hukum Allah, kita tidak bisa mengenal dosa-dosa kita sendiri dan berkata, "Saya sudah selalu bertindak demikian. Semua orang melakukannya. Bagaimana ini bisa disebut dosa?" Hanya dengan melihat dan mendengar hukum Allah kita bisa menyadari dosa-dosa kita. Kita bisa mengenal bahwa penyembahan kita kepada ilah lain, menyebut nama Allah dengan sembarangan, kegagalan kita menghormati hari Sabat, pembunuhan kita, perzinahan kita, pencurian kita, dusta kita, iri hati kita, tidak bisa hidup sesuai dengan firman Allah. Singkatnya, adalah perbuatan dosa karena hukum Allah mengatakan demikian. Inilah caranya kita menyadari dan mengakui bahwa kita orang berdosa di hadapan Allah dengan firman hukum Taurat.
Sebelum ada hukum ini, kita bahkan tidak tahu akan dosa-dosa kita. Setelah menyadari bahwa kita berdosa, apa kemudian yang harus kita lakukan di hadapan Allah? Kita perlu bertanya bagaimana dosa-dosa kita bisa diampuni. Dengan mendengar firman Allah, kita bisa mengenal dosa-dosa kita dan menyadari kebutuhan kita akan keselamatan. Sama seperti orang yang lapar membutuhkan makanan, mereka yang menyadari bahwa mereka melanggar hukum Allah dan tahu bahwa mereka orang berdosa besar menyadari kebutuhan mereka akan keselamatan. Inilah caranya kita bisa mencari Allah dan menyadari kebutuhan kita untuk percaya kepada kebenarannya melalui Yesus Kristus yang diutusnya untuk kita. Sebagaimana iman timbul dari pendengaran, kita mengenal dosa-dosa kita dengan mendengar kepada firman Allah. Sekarang kita tahu bahwa kita orang berdosa. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa dibebaskan dari dosa-dosa kita? Keselamatan datang dari iman kepada firman Allah yang berada di pusat hati kita, sama seperti kita sampai kepada kesadaran akan dosa-dosa kita dengan mendengar dan belajar firman Allah. Seperti yang dikatakan Roma 3 ayat 21 sampai 22. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God had dreamed what the Spirit sound, the lion and the lion and the dead, how can Saka sing me, how can Saka and Obishi, how can Saka. Oh, how can sing with me? How can God? Oh, is she? How can God? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord humanity, and darkness tried to hide.
can